الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini Al-Khatib mengajak kita semua untuk terus-menerus mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Seluruh karunia lahir dan batin yang terlimpah kepada kita semua. Yang hanya dengan karunia-karunia itulah kita dapat menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, dan pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu tuntunan agama, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal khutbah Idul Adha ini perkenankan saya mengingatkan dan mewasiatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, kepada saudara-saudaraku yang hadir di masjid yang barokah ini, untuk disampaikan pula kepada seluruh keluarga dan handai taulan. Saya mewasiatkan diri saya dan kita semua untuk terus-menerus menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ra'sul hikmah makhafatullah, bahwa inti dari seluruh hikmah kehidupan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam satu ungkapan ulama disebutkan bahwa madarus sa'adah, kalau kita hendak mendapatkan kebahagiaan, maka pokok dari kebahagiaan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita beridul adha di masjid yang sangat megah. Masjid yang mengekalkan nama dari dua hamba Allah, yaitu Bapak Haji Arifin dan Bapak Haji Mudhar. Dua orang yang sangat berjasa besar untuk hadirnya fasilitas ibadah ini. Karena itu, marilah kita mendoakan beliau berdua dan seluruh orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau berdua dalam tempat yang paling mulia, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan melipat gandakan seluruh amal-amal kebaikan dari beliau berdua. Di antaranya adalah hadirnya masjid ini untuk dapat kita nikmati sebagai fasilitas ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Idul Adha ini perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal dari hikmah yang tidak terhitung dari syariat kurban. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama, syariat berkurban sesungguhnya mengingatkan kita kepada satu hal yang sangat penting dalam kehidupan, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dari kata al-qurbu wal-qurbah, artinya dekat dan kedekatan. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah asas dari kebahagiaan kita. Allah Subhanahu wa taala sifatnya Al-Hafiz, Maha Pemelihara. Maka orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terpelihara lahir batinnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghaffar, Maha mengampuni. Maka bapak-bapak dan ibu, kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Allah Ta'ala As-Sattar, Maha menutup aib. Maka kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semua aib-aib kita akan ditutupi oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersifat As-Salam, sumber dari segala keselamatan. Kalau kita mendekat kepada Allah Ta'ala, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, maka hidup kita pun akan selamat di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syariat berkurban juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita hendak berbuat baik, maka pastikanlah memberikan yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita, demikian pun disampaikan oleh Al-Quran di dalam surah As-Saffat, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Seorang putra yang puluhan tahun dinanti. Seorang putra yang ayahnya yaitu Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Hajar mendoakan puluhan tahun untuk diberikan seorang putra. Ketika putra itu sudah mulai besar, parasnya tampan, tiba-tiba datang perintah Allah untuk mengorbankan sang putra. Ayah dan putra menerima perintah Allah ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allah pun mengganti dengan seekor domba. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami ganti Ismail itu dengan satu ekor domba yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syariat kurban mengajarkan kita untuk kalau berbuat baik, berbuatlah dengan yang terbaik. Dengan niat yang terbaik, dengan sesuatu yang terbaik dari yang kita miliki. Kalau kita bersedekah, bersedekahlah dengan yang masih kita cintai. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Al-ayah. Dan tidaklah kalian mencapai kebajikan yang benar-benar sempurna sampai kalian menginfakkan sesuatu yang masih kalian cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang, "Ayyus sadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Rasul kemudian menyampaikan, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahih." Engkau bersedekah pada saat engkau masih sehat. Pada saat engkau masih membutuhkan harta itu, kemudian engkau sedekahkan. Itulah sedekah yang terbaik. Memberi, apalagi memberi itu karena Allah. Pastikan sesuatu yang kita berikan itu adalah sesuatu yang terbaik dari harta kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syariat berkurban juga mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan yang utama dalam Islam adalah kebaikan yang kemanfaatannya dapat dinikmati oleh orang lain. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian bertanya apa yang mesti dia lakukan. Demikian banyak pintu kebaikan dalam kehidupan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi afdala minas siyam was salati was sadaqah." Maukah kalian saya beritahu sesuatu amal yang pahalanya lebih besar daripada salat sunnah, sedekah sunnah dan juga puasa sunnah? Para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, beritahu kami.
Apa amal yang terbaik itu ya Rasulullah? Yang pahalanya melampaui salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Nabi SAW mengatakan, islahu dzatil bain. Memperbaiki hubungan persaudaraan dan persahabatan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merenungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Al-Khatib mengajak kita semua, mari kita amalkan perintah Rasul dalam hadis ini. Islahu dzatil bain. Menjadi orang yang memperbaiki sesuatu yang tidak baik. Menjadi penghubung ketika tali silaturahim itu sudah putus. Menjadi orang yang mendekatkan ketika hubungan satu sama lain itu sudah semakin menjauh. Dan kita lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa keadaan kita di Indonesia hari ini sungguh-sungguh membutuhkan pengamalan hadis ini. Demikian banyak hubungan di antara kita sebagai anak bangsa. Demikian banyak hubungan di antara kita sebagai sesama umat Islam. Bahkan demikian banyak hubungan di antara kita sebagai satu keluarga yang hari ini terasa hubungan itu tidak seerat sebelumnya. Imam Mawardi menyampaikan bahwa ada 5 hal yang bisa mendekatkan kita, bisa mengokohkan silaturahim kita, bisa menyambung kembali hubungan kita yang putus. 5 hal itu kata Imam Mawardi, yang pertama adalah ad-din, hubungan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita dengan saudara kita sesama umat Islam terasa hari ini hubungan kita menjauh karena 1-2 perbedaan, maka mari kita ingat bahwa Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Karena kita saudara, maka satu sama lain memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Hubungan persaudaraan karena agama ini mengharuskan kita untuk ta'awun alal birri wat taqwa, saling dukung dalam kebaikan, saling membantu di dalam amal-amal saleh. Minimal kalau kita tidak bisa membantu, jangan kita mengganggu saudara kita. Ada orang yang berbuat baik, kita tidak bisa membantu secara langsung, baik dengan tangan kita atau dengan harta kita atau minimal dengan doa kita, maka paling tidak al-kaffu anil aza. Jangan kita ganggu orang yang berbuat baik itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengingatkan innamal mu'minuna ikhwah. Sebab yang kedua kata Imam Mawardi adalah an-nasab, hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan. Kalau ada satu dan lain hal yang menyebabkan kita jauh dengan saudara kita atau kerabat kita, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya berwasiat untuk kita saling menjaga hubungan kekerabatan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Perintah yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Kita punya orang tua, berbaktilah kepada orang tua kita. Wabidhil qurba, dan juga kepada kerabat-kerabat kita. Sehingga ulama mengatakan ketika ada kelebihan yang kita miliki, lalu kita ingin berinfak atau bersedekah, maka dahulukanlah kita bersedekah kepada kerabat kita. Karena dengan bersedekah kepada kerabat yang membutuhkan, maka kita memperoleh 2 pahala. Yang pertama, pahala bersedekah kepada orang yang membutuhkan, dan yang kedua, pahala menyambung silaturahim kepada keluarga. Sebab yang ketiga kata Imam Mawardi adalah al-musaharah. Al-musaharah artinya perbesanan.
Ketika kita menikahkan anak kita kepada seorang laki-laki atau perempuan, maka berarti keluarga dari laki-laki atau perempuan itu juga menjadi saudara kita, menjadi keluarga kita, yang wajib juga untuk kita menyambung hubungan silaturahim kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Ketika mereka membutuhkan juga kita ulurkan tangan bantuan. Musyawarah adalah satu bentuk kekerabatan yang diakui di dalam Al-Quran dan kita diperintahkan untuk menjaganya. Yang keempat adalah al-mawaddah. Al-mawaddah itu artinya kedekatan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kita sebagai satu keluarga besar, atau lebih luas lagi sebagai sesama anak bangsa, kadang-kadang kita jauh satu sama lain adalah karena kita jarang berjumpa dan bersilaturahim. Kita jarang bertegur sapa, masing-masing tenggelam dalam kesibukan. Karena itu di dalam tuntunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk memperbanyak perjumpaan. Kalau kita memperbanyak perjumpaan, maka akan timbul mu'anasah, kata ulama. Mu'anasah itu artinya kedekatan hati. Kalau sudah ada kedekatan hati, maka ada al-musafat. Hilang semua ganjalan-ganjalan di dalam hati kita. Kalau sebelumnya kita berprasangka yang tidak baik kepada saudara kita itu, begitu jumpa, begitu bicara, begitu berjabat tangan, akan hilang perasaan-perasaan. Imam Mawardi menyampaikan, bangunlah mawaddah atau kedekatan hati itu dengan memperbanyak silaturahim dan perjumpaan di antara kita. Yang kelima adalah albirru. Albirru artinya perbuatan baik. Kalau kita ingin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi orang-orang yang saling mencintai, menjadi anak-anak bangsa yang kokoh kuat dalam persatuan dan kesatuan, dalam kebersamaan, maka mari kita bangun hubungan satu sama lain di antara kita dengan memperbanyak amal-amal kebajikan. Albirru artinya amal soleh. Albirru artinya kebaikan. Kalau kita ingin, kita sebagai anak bangsa di Indonesia ini menjadi bangsa yang kokoh kuat dalam persaudaraan, maka mari kita isi kebersamaan kita dengan amal baik. Satu sama lain berbuat yang baik. Dalam kehidupan sosial kita isi dengan bersama-sama melakukan hal yang mendatangkan kemanfaatan bersama. Kontribusi yang baik, amal soleh adalah fondasi kehidupan sosial yang paling kuat. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala selalu menyampaikan dalam puluhan ayat, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh selalu digandengkan dengan iman. Karena ketika iman itu hadir, tetapi tidak kemudian dilanjutkan dengan amal soleh, maka iman itu sekokoh apapun di dalam hati kita tidak akan mampu menghadirkan kehidupan sosial yang baik. Amal soleh hanya menjadi sesuatu yang hadir dalam kehidupan sosial kita, menjadi fondasi membangun kehidupan sosial yang baik apabila iman itu dikokohkan dengan amal soleh. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Bapak Haji Arifin dan Bapak Haji Mudhar dengan membangun masjid ini adalah pelajaran untuk kita semua. Pada hari kurban ini kita ingatkan diri kita bersama-sama bahwa salah satu amal soleh yang terbaik adalah dengan selalu menghadirkan kurban dalam kehidupan kita. Berkorban dengan apa yang kita miliki sebagai bagian dari ikhtiar kita membangun masyarakat yang kokoh dan kuat. Kalau dalam diri kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
ada kesediaan untuk beramal saleh, ada kesediaan untuk berkurban, ada kesediaan untuk berbuat baik, tidak hanya yang manfaatnya untuk kembali kepada kita saja, tetapi kepada seluruh masyarakat. Maka pada saat itu insya Allah kita akan menyaksikan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ampunan oleh Allah taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Idul Kurban kali ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa tidak ada jalan yang lebih hebat untuk menghadirkan kebaikan dalam kehidupan selain dengan bertaqarrub, berkurban, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena padanyalah sumber segala kebaikan untuk kehidupan kita. Inna ahsanal mawa'idis syafiyah kalamu man la takhfa 'alaihil khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad nikmat yang tak terhitung, nikmat yang sangat besar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencerca dan menghinamu, sesungguhnya mereka putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal muslimun, faya ibadallah, wa ya ikhwatal islam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala mu'alliman mursyida. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وذبيحتنا وسائر أعمالنا. Ya Allah, terimalah salat kami, kurban kami dan seluruh amal-amal ibadah kami. Waj'alha qurbatan khalisatan liwajhikal karim waj'alha sababan lidukhulil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Dan jadikanlah itu semua ya Allah menjadi semata-mata kurbah kami kepadamu ya Allah, serta jadikanlah semuanya menjadi sebab dimasukkannya kami olehmu ya Allah ke dalam syurgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Allahumma ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.